There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Aniswarda dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Saya di sini akan menjelaskan apa itu filsafat. Pengertian filsafat itu tersendiri. Filsafat itu berasal dari kata filosofi. Filos itu sendiri memiliki makna yaitu mencintai, mencari atau pencarian cinta. Sedangkan sopen ialah cinta, kebijaksanaan, dan kebenaran. Apa itu filsuf? Filsuf ialah orang yang ahli tentang filsafat ilmu. Setelah cabang filsafat yang membahas dasar, metode, dan implikasi dari ilmu pengetahuan. Filsafat juga mengeksplor segala jenis ilmu-ilmu yang ada di dunia. Salah satunya ialah ilmu ilmiah. Bagaimana pengetahuan itu diperoleh adalah dan batas-batas serta nilai-nilai yang terkandung di dalam ilmu itu tersendiri. Dan ilmu filsafat juga menganalisis hubungan antara teori dan praktik. Hubungan antara teori dan praktik itu menyertakan sains dan kemasyarakatan yang ada di dunia ini. Awal mula penemuan filsafat ilmu ditemukan oleh Thales di abad ke-17 dan 18. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas dasar, metode, implikasi dari ilmu pengetahuan. Ia mengeksplorasi pertanyaan tentang apa yang dianggap sebagai pengetahuan ilmiah. Apa gunanya kita mempelajari ilmu filsafat? Yaitu ilmu filsafat tidak hanya mengenai tentang mencari keberadaan Tuhan atau mencintai Tuhan. Ilmu ini juga memiliki cabang membahas dasar, metode, atau implikasi dari dasar ilmu pengetahuan. Pada awal mula ilmu filsafat dapat ditelusuri kembali pada pemikiran para filsuf. Salah satunya filsuf Thales. Awal mula ilmu filsafat dapat ditelusuri kembali ke pemikiran ke para filsuf kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang membahas tentang konsep pengetahuan dan metodologi. Namun, pada perkembangan signifikan terhadap pada era pencerahan abad ke-17 hingga ke-18 dengan pemikiran seperti Francis Bacon yang menekan pentingnya metode empiris dalam pengumpulan data ilmu filsafat. Dan pada abad ke-20 ilmu filsafat semakin berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Karl Popper yang memperkenalkan falsifikasi sebagai kriteria pemisahan antara beberapa cabang utama yang harus kita pelajari dalam ilmu filsafat, yaitu 1. Metafisika, yang kedua epistemologi, yang ketiga etika, yang keempat logika, yang kelima estetika. Filsafat dapat membantu manusia mengembangkan cara berpikirnya dan kreatif, cara berpikir yang kritis dan relatif, serta menyediakan kerangka kerja untuk mengeksplor pernyataan yang kemungkinan tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan atau disiplin lainnya. Dan filsafat memiliki banyak manfaat dalam aspek kehidupan kita masing-masing, yaitu 1. Pemikiran kritis, yang kedua pembangunan nilai, yang ketiga kapasitas diri, yang keempat dialog dan diskusi, yang kelima solusi masalah. Dengan demikian, filsafat tidak hanya relevan di ranah akademis, tetapi juga praktis untuk kehidupan sehari-hari kita. Ilmu filsafat
itu sendiri memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan kita, yaitu satu, pengembangan pemikiran kritis, yaitu filsafat mendorong kita untuk berpikir secara kritis, mempertanyakan apa yang ada di dalam kehidupan dan apa yang kita pikirkan. Yang kedua, pemahaman diri dan dunia. Filsafat mengajarkan untuk kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang identitas kita sendiri. Yang ketiga, meningkatkan etika dan moralitas. Filsafat etika membantu kita memahami prinsip-prinsip moral dan bagaimana membuat keputusan yang benar. Keempat, pemecahan masalah yang lebih baik. Dengan pendekatan logis dan analitis yang ditawarkan filsafat, kita menjadi lebih terampil dalam memecahkan masalah kompleks dan berpikir secara sistematis, baik dalam kehidupan pribadi maupun berkelompok. 5. Ilmu komunikasi yang lebih efektif. Filsafat mengajarkan seni berargumen dengan baik menggunakan logika yang jelas. 6. Kebebasan berpikir. Filsafat mendorong kebebasan berpikir dan menerima sesuatu begitu saja tanpa alasan yang kuat, tidak menerima sesuatu ulang. Keenam, kebebasan berpikir. Filsafat mendorong kebebasan berpikir dan tidak menerima sesuatu begitu saja tanpa adanya alasan. Ketujuh, menghadapi ketidakpastian. Filsafat membantu kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban pasti, seperti makna hidup, kematian, dan kebahagiaan. Kedelapan, meningkatkan kepemimpinan. Filsafat mengajarkan refleksi mendalam, empati, dan pertimbangan moral. Kesembilan, mempromosikan keseimbangan hidup, yaitu dengan menggali pertanyaan-pertanyaan tentang kebahagiaan, makna, dan tujuan. Secara keseluruhan, filsafat memberikan kerangka berpikir yang lebih dalam dan luas.